Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rizal dengan NPM 2023-23005, Prodi Manajemen Hutan semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu tentang penyuluhan kehutanan. Di sini kami akan mencari intisari dari jurnal penyuluhan kehutanan. Jurnal pertama dengan judul Peran Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat PKSM dalam membantu masyarakat memperoleh izin hutan kemasyarakatan atau HKM di Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Intisari dari jurnal ini yaitu yang pertama, peran PKSM memiliki peran yang tinggi mendampingi masyarakat bertindak sebagai dinamisator, mediator, fasilitator, motivator, dan edukator dalam proses pengajuan izin HKM. Yang kedua yaitu faktor internal pendamping yang berpengaruh. Yang pertama itu jumlah tanggungan keluarga, lamanya bertugas, kesosomopolitan, keterbukaan terhadap informasi dan inovasi. Dan yang ketiga yaitu faktor eksternal yang berpengaruh, yaitu pertama pengakuan keberhasilan dari lembaga penyuluh, dan yang kedua yaitu intensitas supervisi oleh instansi terkait. Jurnal kedua yaitu dengan judul Persepsi Petani tentang Peranan Penyuluh dalam Peningkatan Produksi Padi di Kecamatan Tabir, Kabupaten Maringin, Provinsi Jambi. Intisari dari jurnal ini yaitu tujuan penelitian ini yaitu menganalisis tingkat persepsi petani terhadap peranan penyuluh, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap penyuluh. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan analisis deskriptif dan analisis jalur. Hasil penelitian ini, persepsi petani terhadap peranan penyuluh tergolong cukup baik. Artinya penyuluh telah menjalankan tugasnya sesuai dengan program pemerintah. Yang pertama ini ada faktor yang secara langsung mempengaruhi persepsi petani adalah luas penguasaan lahan, intensitas interaksi dengan penyuluh. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu peran penyuluh dalam peningkatan produksi padi cukup baik, tetapi masih bisa ditingkatkan terutama dalam komunikasi dengan petani secara langsung. Selanjutnya itu jurnal ketiga dengan judul Jurnal Peran Penyuluh Kehutanan dalam Perubahan Sosial Masyarakat Terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Desa Tunggul Boyo, Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi peran penyuluh kehutanan dalam perubahan sosial masyarakat di Desa Tunggul Boyok dan hubungan antara faktor tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan, program penyuluhan, dan dana resepsi masyarakat dengan peran penyuluh kehutanan dalam perubahan sosial. Metode dalam jurnal ini yaitu jenis penelitian deskriptif dengan metode survei, teknik pengumpulan data, wawancara dengan menggunakan kuesioner. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peran penyuluh kehutanan terhadap perubahan sosial masyarakat cenderung tinggi. Dengan tingginya peran penyuluh kehutanan terhadap perubahan sosial masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu diduga karena keinginan kuat dari dalam masyarakat untuk merubah keadaan kehidupan sosial ekonomi mereka menjadi kondisi ekonomi yang lebih baik. Jurnal keempat dengan judul Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang. Jurnal ini menekankan bahwa hutan adalah sumber daya alam yang memberikan manfaat besar, sehingga pemanfaatan dan pelestariannya harus seimbang. Pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam konservasi dan reboisasi untuk mendukung hal ini. Penyuluh kehutanan dan kelompok tani hutan perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu on the job training, yaitu pelatihan dilakukan langsung dalam pekerjaan. Dan yang kedua yaitu off the job training, yaitu pelatihan dilakukan di luar lingkungan kerja. Di sini pengembangan SDM dengan metode ini bertujuan meningkatkan efektivitas kerja penyuluh kehutanan dan kelompok tani agar lebih profesional dalam menjaga kelestarian hutan. Saran dari penelitian ini adalah memperkuat on the job training agar lebih efisiensi. Selanjutnya itu jurnal kelima dengan judul Jurnal Analisis Implementasi Penyuluhan Kehutanan terhadap Pengelolaan Usaha pada Kelompok Tani Hutan, yaitu KTH di Taman Utara Raya Tahuran, Nuraksa, Nusa Tenggara Barat. Latar belakang Tahuran Nuraksa adalah satu-satunya taman hutan raya di Nusa Tenggara Barat dengan luas 3,155 ha.
Wilayah ini terbagi dalam 6 blok, salah satunya blok tradisional yang digunakan masyarakat untuk berkebun. 14 KTH di bawah bimbingan penyuluh kehutanan memiliki tingkat kelas pemula dengan madya. Ada kendala dan pengelolaan usaha tani seperti kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan hasil hutan, kurangnya kerjasama dan minimnya fasilitas pendukung. Yang kedua yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga yaitu dari hasil penelitian ini yaitu kekuatannya itu luas wilayah yang relatif kecil dan mudah dikelola, dan kelemahannya itu jumlah penyuluh terbatas yaitu hanya 2 orang yang mengakses ke lahan garapan sulit dan fasilitas kurang memadai. Jurnal ke-6 yaitu hubungan antara kinerja penyuluh kehutanan dengan partisipasi petani dalam mengelola hutan rakyat. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyuluh kehutanan dalam membina kelompok tani hutan rakyat di Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Dan yang kedua yaitu tingkat partisipasi petani dalam mengelola hutan rakyat di Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Dan 3, hubungan antara kinerja penyuluh kehutanan dengan tingkat partisipasi petani yang tergabung pada kelompok tani hutan rakyat dalam mengelola hutan rakyat di Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Yang kedua yaitu menggunakan metode survei dengan 92 petani responden yang dipilih menggunakan stratified random sampling dari 14 kelompok tani yang tersebar di 4 desa di Kecamatan Panawangan. Hasil penelitian ini, penyuluh kehutanan dikategorikan tinggi dengan nilai rata-rata 42,42 dari skor harapan 54. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, penyuluh kehutanan memiliki peran penting untuk meningkatkan partisipasi petani dan pengelolaan hutan rakyat. Semakin baik kinerja penyuluh, semakin tinggi tingkat pelaksanaan pemanfaatan hutan rakyat oleh petani. Jurnal ke-7 yaitu dengan judul jurnal Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Penyuluh Kehutanan dalam Pengelolaan Kawasan Hutan di Desa Watang Kasa, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja penyuluh kehutanan dalam pengelolaan hutan di Desa Watang Kasa, Kecamatan Batu Pala, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis, dan interpretasi tentang arti data yang diperoleh. Dari hasil penelitian yang diperoleh yaitu persepsi masyarakat menilai baik terhadap kinerja penyuluh kehutanan, khususnya dalam terbitnya izin pemanfaatan kawasan hutan, penyusun peta wilayah, dan penyebaran informasi kehutanan. Jurnal ke-8 yaitu dengan judul jurnal Hubungan Antara Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan dengan Kinerja Penyuluh Kehutanan di Provinsi Lampung. Di sini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pelaksanaan program HKM dengan kinerja penyuluh kehutanan. Di sini metode yang digunakan adalah metode survei. Dari hasil penelitiannya yaitu pertama pelaksanaan HKM baik dari aspek teknis, ekologis, ekonomi, dan kelembagaan. Yang kedua yaitu kinerja penyuluh kehutanan juga dinilai baik berdasarkan tugas pokok dan perilaku kerja. Yang ketiga yaitu terdapat hubungan signifikan positif antara pelaksana HKM dengan kinerja penyuluh kehutanan sebesar 5,6%. Ini berarti semakin baik kinerja penyuluh, semakin efektif pelaksanaan HKM. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu pelaksanaan program HKM berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh kehutanan, sehingga peningkatan kinerja penyuluh dapat meningkatkan efektivitas program ini dengan memperdayakan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. Jurnal ke-9 dengan judul jurnal Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Lingkup Sulawesi melalui pelatihan penyusunan materi dan pembuatan media penyuluhan tercetak. Tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh kehutanan lingkup Sulawesi Babi. Tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh kehutanan lingkup Sulawesi tentang penyusunan materi dan pembuatan media penyuluhan tercetak dalam bentuk brosur, leaflet, folder, dan poster sebagai media yang efektif.
Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kemampuan peserta dalam membuat media tercetak, dibuktikan dengan hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan. Pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran interaktif seperti brainstorming, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktik langsung. Dengan meningkatnya kompetensi penyuluhan kehutanan, diharapkan mereka dapat lebih efektif dan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat sekitar hutan dan mendorong keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan serta pelestarian lingkungan. Jurnal ke-10 yaitu dengan judul jurnal Peran Penyuluhan Terhadap Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Desa Bondowuna, Kecamatan Sunawa, dengan judul jurnal Peran Penyuluhan Terhadap Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Desa Bondowuna, Kecamatan Sunawa Selatan, Kabupaten Bone Bolang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluhan terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial di Desa Bondowuna, Kecamatan Sunawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan progressive sampling dengan 24 sampel. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memahami karakteristik responden dan efektivitas program. Di sini ada hasil utama, yaitu pertama karakteristik responden, mayoritas berusia produktif 95,8%, sebagian besar berpendidikan SD 83-3%, dan SLTA yaitu 12-5%, dan S1 4,1%, dan profesi dominan adalah petani yaitu 87,5%. Yang kedua yaitu efektivitas program perhutanan sosial. Program berjalan dengan baik dengan persentase keberhasilan 74,16%. Program ini membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui hutan kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu peran penyuluhan, sosialisasi program kepada masyarakat, pendampingan dalam pengajuan izin hutan kemasyarakatan, penandaan batas area kerja HKM, pengembangan kelembagaan kelompok tani, penyusunan rencana kerja HKM agar lebih terstruktur. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu program perhutanan sosial di Desa Bondowuna berjalan dengan baik dan penyuluhan memainkan peran kunci dalam membantu masyarakat memahami pengelolaan dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Program ini juga meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada persalahan kata. Saya yakini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.